Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa bertatap muka dan juga sekaligus melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Hubbul Huda. Semoga senantiasa kita diberikan kesempatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki amalan kita, dan meningkatkan kembali sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baiklah, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca suratul Fatihah. Tentunya kita bertabaruk dengan baca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa berikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, dan juga tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita. Dan tentunya juga kita doakan anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada dua orang tuanya, kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Kita doakan juga saudara-saudara kita, teman sejawat kita, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepadanya sehingga dapat menjalankan aktivitasnya, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya menjadi mudah untuk dilakukannya. Kemudian kita doakan juga wabil khusus untuk saudara-saudara kita, saudara yang beriman ya, yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan keimanan kepada mereka. Kalau kekuatan iman mereka sudah kuat banget kayaknya ya. Dikuatkan imannya dan tentunya diberikan kesabaran, ketabahan, dan tentunya bagi yang sakit diberikan kesembuhan, bagi yang sudah wafat menjadikan mereka itu wafat dalam keadaan syuhada, dan tentunya itu yang diharapkan oleh umat Islam ya secara keseluruhan. Ada dunia wadikulir dasarnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sajdatus syukr, sujud syukur. Pertama, tentang pengertian apa itu sujud syukur. Secara bahasa kita sudah tahu ya, syukur itu sudah menjadi masuk dalam redaksi bahasa Indonesia. Syukur ya, tapi bukan syukurin ya. Syukur ya, artinya terima kasih ya. Sujud yang dilakukan karena mendapatkan kabar baik atau mendapatkan nikmat yang tiba-tiba yang baru datang ya, dan kemudian juga selamat dari segala musibah. Nah, tapi yang artinya sujud syukur ini nikmat yang bersifat baru, maksudnya yang sesuatu yang dianggap itu adalah ya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya baru datang. Sujud syukur, sujud terima kasih. Kemudian terkait sujud syukur ini ada hukum sujud syukur, bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya ya, jumhur ulama mengatakan ini sunnah. Ada yang mengatakan ya dalam mazhab ulama Imam Syafi'iyah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ada juga yang menyatakan hukumnya itu makruh bagi ulama
Malikiyah. Imam Malik mengatakan ini makruh. Di dalam kitab ini dijelaskan ada itu. Walakin katanya. Ya, di sini walakin yustahabbu indahu sholatu rak'ataini. Nah, jadi kalau sujud syukur itu dianggap hukumnya makruh, tapi boleh diganti dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat saja. Gitu. Tapi ujungnya sih sebenarnya sholat sunnah 2 rakaat itu syukur juga, tapi dalam bentuk sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini berbeda para ulama, tapi jumhur ulama ya mengatakan hukumnya sunnah, ya sunnah. Nah, sekarang terkait syarat-syaratnya dan juga nanti ada tata caranya. Terutama syaratnya dulu ya, syaratnya. Nah, ini syaratnya. Di dalam satu kitab klasik ya, di dalam Al-Hasyiyah lil Bujairani al-Khatib disebutkan wasyurutuha kasolatin fayu'tabaru lisihhatiha kama yu'tabaru lisihhati sujudi fis sholat. Jadi syarat-syaratnya untuk melakukan sujud sahwi itu sama dengan syarat di dalam menegakkan sholat wajib atau sholat, menegakkan sholat. Ya, jadi kesahannya itu, ya sahnya syaratnya itu, sahnya itu ya sama dengan melakukan sholat itu. Gitu. Apa itu? Diantaranya adalah disebutkan kat-toharoti, suci. Ya. Suci di sini suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas ya baik hadas kecil maupun hadas besar. Najis ya najis dari 3 najis itu, najis mutawasit, najis mukhaffafah, najis mutawasito, najis mughalladhah. Nah, ini menurut kebanyakan ulama ya, terutama di sini di dalam kitab itu kitabnya ulama Syafi'iyah ya, disebut. Jadi kat-toharoti wasitri dan juga menutup aurat. Ya, menutup aurat sebagaimana sholat ya, menutup aurat. Wasitri wal istiqbal kiblah wa istiqbal kiblah dan juga menghadap kiblat. Nah, ya seperti sholat juga. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam kitab itu wawad'il jabhati dan juga meletakkan dahi. Ini namanya sujud, meletakkan dahi. Ya, di situ disebutkan bitahamuli ala ghairi ma taharraka biharakatihi, yaitu dengan menekan dahi itu ya tetap dengan tekanan sedikit, tapi tekanan tersebut tidak merubah tekanannya saat tubuh-tubuh yang lainnya itu bergerak. Ya, misalnya bergerak tadi tetap, nah dahinya itu tetap di situ. Nah, itu disebut juga selanjutnya selain itu wa wad'i batinil kaffaini, meletakkan telapak tangan, kedua telapak tangan ini. Nah, yang menempel ya, ya. Di samping itu selanjutnya warrukbataini, 2 lutut juga terletak dia dan meletakkan kedua lututnya, namanya juga sujud ya, meletakkan 2 lututnya. Wal qadamaini dan juga menempelkan juga ujung-ujung jemari kaki. Nah, itu juga sama juga. Jadi itu syarat ya, syarat ketentuan sujud. Sebagaimana juga syarat di dalam ketentuan menegakkan
sholat. Nanti kalau ada perbedaan nanti kita lihat aja nanti kalau yang mau bertanya. Nah selanjutnya bagaimana tata cara kau melakukannya? Pertama, ya kalau di ulama mazhab Syafi'iyah ya semua juga harus ada niat. Ya, niat. Ya, niatnya itu juga harus ada. Ya, niat. Nah, sekarang terkait niat. Niat ini ya terutama di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah ada satu pendapat menyatakan bahwa bilafdhin niyati sunnatun, dengan melafadzkan niat ini merupakan sunnah. Untuk apa? Limusa'adatil qalbi, ya fi apa, limusa'adatil qalbi, ya fil khusui, ay fi qasdi niyatihi, ya. Jadi untuk membantu, ya. Jadi untuk membantu hati agar tertuju kepada maksud daripada niat itu sendiri. Jadi oleh karena itu di dalam ulama mazhab Syafi'iyah itu disebutkan bahwa an-niyatu muqtarinatun bit-takbir, ya. Nah, ini kan ada berbeda pendapat tentang itu. Yang jelas pokoknya niat ya. Dalam hati boleh niat ya. Kalau di dalam ulama mazhab Syafi'iyah itu bahwa niat itu ya terbetik di dalam hati atau di dalam hati ya bersamaan dengan mengucapkan takbir raful ihram. Nah, tapi ada juga yang boleh juga ya di awal dibaca seperti membaca niat dalam dengan menggunakan lafaz nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala, atau cukup sunnahnya dihapus lillahi ta'ala juga apa-apa. Ya, aku niat ya melakukan sujud syukur ya dalam keadaan sunnah gitu ya, hukumnya sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi itu kalau dilafazkan, tapi kalau tidak dilafazkan juga tidak apa-apa. Jadi an-niyatu fil qalbi boleh juga ya. Jadi niat yang pertama. Setelah niat sujud, dan posisi sujudnya ini diawali dalam posisi berdiri tegak, ya, berdiri tegak. Lalu kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan takbir untuk melakukan sujud, Allahu Akbar. Setelah itu di dalam sujud, pada saat posisi sujud kita membaca doa. Nah di sini di dalam kitab fikih Islam wa adillatuhu ya disebutkan bahwa tidak ada redaksi khusus untuk bacaan ketika melakukan sujud syukur ya. Tidak ada. Jadi boleh menggunakan bacaan sujud di dalam sholat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang gampang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh juga menggunakan bacaan seperti sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa. Ya khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu panjang ya. Sajada wajhiya, aku bersujud. Bisa juga diartikan seperti itu. Bisa juga diartikan wajahku bersujud. Nah, bisa juga begitu. Atau mukaku bersujud.
kuletakkan wajahku untuk bersujud. Nah, bisa juga. Itu sajadah wajhiyah. Ya, bersujud kepada siapa? Lilladzi ya khalaqahu, yang menciptakan wajah itu, ya. Wasawwarahu, dan yang membentuk rupa wajah itu atau menghias bisa juga ya. Wasyaqqa sam'ahu, yang membuka telinga itu, yang disujudkan kan kepala ya. Ya kan? Dan yang membuka mata, ya, yang membuka matanya juga, ya, bihaulihi, dengan daya daya Allah, ya, dayanya, ya, dan juga kuatihi, kekuatannya. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Ya, itu bacaannya. Terus boleh juga baca itu tasbih yang biasa, yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada secara khusus. Tapi juga ada ulama yang juga menyarankan membaca doa yang dibaca di dalam Al-Quran, itu yang dibaca oleh para nabi di dalam Al-Quran, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, baca doa sujud, baca syukurnya itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nah, itu bacaan itu juga boleh di dalam Al-Qur'an, ya. Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, auzi'ni, ya, ilhamkanlah untukku, ya, auzi'ni an ashkura, agar aku senantiasa berterima kasih, senantiasa mensyukuri nikmataka allati an'amta alayya, ya, terhadap anugerah nikmatmu yang telah terhadap nikmatmu yang telah kau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga yang telah kau anugerahkan nikmat itu kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan juga ilhamkan untukku agar aku tetap melakukan amal soleh, ya, wa an a'mala sholihan tardahu, amal soleh yang engkau ridhoi, amal soleh yang engkau ridhoi, ya, yang kau senangi. Wa adkhilni, masukkanlah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, fi ibadikas sholihin, ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Nah, itu doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu besar doa, begitu besar ya, begitu besar, bukan besar ya, banyak ya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, terutama ya berupa kenikmatan di dunia, ya, selain kenikmatan di akhirat, ya. Ya, antaranya Nabi Sulaiman, dia adalah anaknya seorang raja, yaitu Nabi Daud. Anaknya seorang Nabi Daud, ya kan, diangkat oleh Allah menjadi nabi pada usia sangat muda, ya, kalau nggak salah sangat muda. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang, karunia yang sangat lebih dibanding dengan karunia orang lain. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, jadikanlah nikmatku itu hanya bagi diriku dan tidak setelah nanti kematianku. Jadi setelah dia meninggal dunia, nikmatnya hilang, ya, ya. Kemudian dia bisa
ya diberikan kemampuan oleh Allah mendengar perkataan seekor ratu semut, ya kan? Dan di ayat itu ada kan, di ayatnya kan, fatabassama dhahikam min qawliha, ya kan, tersenyumlah Nabi Sulaiman saat mendengarkan ratu semut. Kenapa qawliha? Ha ini menunjukkan ke perempuan, berarti ratu semut yang ngomong, wahai para semut-semut, masukkanlah kamu, nanti kamu akan terinjak oleh bala tentara kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu bala tentara. Kemudian apalagi dia diberikan kemampuan untuk bisa menundukkan angin dan membawanya dia pergi ke suatu tempat. Ya, banyak lagi, apalagi bisa berdialog dengan jin, dan jin ifrit ditundukkan. Ada jin ifrit ya, dan juga umat ya, bala tentara yang terdiri dari hewan ya, ada yang burung juga, terutama burung hudhud, luar biasa itu ya. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan lebih cocok kalau membaca pakai, ya semuanya cocok sih ya. Ada yang mengatakan dengan doa seperti itu, Rabbi auzi'ni an ashkur. Ada lagi doa yang senada dengan itu tapi berbeda, di surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu ada juga. Ya, kalau itu terkait dengan kita ya. Itu falamma balagha asyuddahu arba'ina sanatan. Terus ketika seseorang itu sampai pada usia dewasa, balik, dan sampai pada usia 40 tahun ya, maka diperintahkan oleh Allah hendaknya mengatakan syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, di sini beda. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15 itu. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada kita agar apa itu? Taat ya pada kedua orang tua kita, berbuat baik pada orang tua kita. Di situ ada itu ya. Ada ya, tentang bahwa terutama ibu kita yang telah mengandung kita ya selama 30, di sini juga 30 apa ya? 30 bulan ya. 30 bulan bukan menyapihnya itu Pak. Maaf. Pokoknya di situ lupa saya masih ada dalam itu. Ya biasa kalau mengandung ya cuma 9 bulan kan. Mau 30 bulan itu namanya bayi ajaib. Ya maaf. Ya. Jadi 9 bulan ya kalau nggak salah. Di situ ada disebutkan itu. Itu luar biasa. Jadi kalau kita sudah usia berumur 40 tahun, ini bapak-bapak udah lewat semua ini, udah lewat semua. Saya juga udah lewat ini. Maka pantas kita harus mengucapkan doa itu ya. Berjud syukur ya untuk melakukan. Tadi yang berarti membaca doa itu. Setelah itu baru kemudian duduk. Nah di situ disebutkan duduk diam sebentar. Setelah duduk ya, posisi duduknya boleh posisi kalau diam itu saya baca itu posisi duduk tahiyat awal. Ada juga yang mengatur posisi duduk tahiyat akhir. Jadi dua. Nah, kalau yang pas ya tahiyat akhir karena akhir sudah selesai ya. Setelah itu baru mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ini tata cara sujud syukur. Nah, barangkali ada yang mau bertanya mungkin ya terkait dengan sujud syukur. Nah, kalau tidak ada saya akan coba sampaikan ya. Ulama berbeda pendapat tentang terutama syarat tohar atau suci.
suci dari hadas dan najis. Itu berpendapat. Di kalangan ulama Maliki, ya, ada dua ulama dalam kita dijumpai di situ disebutkan. Jadi menurut Bahsul Masail itu disebutkan di situ ada bahwa ada yang tidak mensyaratkan adanya bersuci. Jadi ini ada yang tidak mensyaratkan adanya tidak jadi ya bersuci. Jadi hingga kita bisa melihat ya ada saudara-saudara kita yang Muslim dan dia sebagai olahragawan kemudian selebrasi ya kemenangan gitu ya, lalu dia melakukan sujud. Nah, ada yang mengatakan begitu, jadi dibolehkan, itu boleh. Nah, tapi suatu pendapat ya di kalangan ulama. Nah, baik. Nah, kalau tidak ada kita masuk ke dalam hadis-hadis. Oh silakan. Tadi di awal disebutkan sujud syukur ini dilakukan ketika seorang mendapatkan nikmat yang baru. Iya. Maka dalam hal ini mendapatkan nikmat yang baru itu sesuatu yang tidak selalu diperoleh. Saya apakah tanpa itu pun kita bisa melakukan sujud syukur dalam saat ya. Kita syukurnya kan ekspresi syukur macam-macam karena kita masih diberi hidup itu kan karunia. Iya. Bisa melakukan amal soleh sebagai karunia. Apakah dalam momentum-momentum itu bisa diperbolehkan melakukan sujud syukur? Ya. Ini ada satu pendapat dari kalangan ulama bahwa ya kita dibolehkan untuk melakukan sujud terkait dengan kesehatan badan kita, terkait dengan karunia, maksudnya karunia dari awal ya, sampai sekarang misalnya tentang kesehatan. Ini juga kan bagian ya. Jadi dibolehkan, boleh gitu untuk melakukan sujud syukur sebagai realisasi syukur kita dalam bentuk perbuatan ya, yaitu melakukan sujud syukur. Kan menyatakan syukur itu kan ada tiga ya, asyukru bil qalbi, wasyukru bil lisan, ada empat ya, wasyukru bis sujud, wasyukru bil jawari. Nah, ya kan? Nah, ulama membagi empat ya. Salah dibagi empat. Pertama, syukur di dalam hati, menyatakan dengan ya, menyatakan di dalam hati bahwa Allah telah memberikan karunia yang begitu luar biasa kepada saya, terutama keimanan, keislaman, kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Berikut disebutkan semuanya. Kemudian yang kedua, bil lisan. Apa dengan bil lisan? Yaitu mengucapkan kalimat puji-pujian dan juga pokok puji-pujian, baik itu hamdalah atau berbentuk tahmid, ya, tasbih, takbir, maupun pujian-pujian yang lainnya. Nah, nanti kita akan coba buka nih hadisnya, nanti ada bagaimana Rasulullah itu melakukan sujud, ya, pada posisi apa Rasulullah pada saat itu, ya, nanti kita lihat. Tapi rata-rata sih saya lihat di sini sih Rasulullah nanti itu pada saat dia mendapatkan kabar gembira, ya, ini yang dilakukan. Nanti kita lihat. Silakan. Ya, Pak Haji, ya. Tadi belum dulu ya, sujud belisan, sujud berjawarih itu dengan anggota badan, yaitu menggunakan anggota tubuh badan kita ini dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah. Itu baiklah Pak Haji. Yang bertanya Ustaz, sujud syukur itu kan salah satu cara untuk mengekspresikan rasa syukur ya. Betul. Kalau diharuskan dia dalam bulan suci, ya, saya tentu akan lebih memilih sholat sunnah ya.
Karena ada effort harus sambil wudhu segala ya. Iya. Mana lebih utama, Ustaz? Sujud syukur saja atau sholat sunnah 2 rakaat untuk menyampaikan ekspresi syukur? Nah, ini mah terkait masalah perbedaan ini ya. Nah, bagi yang berpendapat bahwa sujud syukur itu tidak harus bersuci, itu mengatakan bahwa itu adalah reaksi spontan ya, sebagai pengabdian diri kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka saat itulah momen yang paling tepat, ini adalah dari saya baca, untuk melakukan sujud ya atas apa yang diterimanya baru saja diterima gitu loh. Nah itu bagi yang berpendapat tidak bersuci, maksudnya tidak harus disyaratkan bersuci. Ya maaf, ya maksudnya itu reaksi dalam arti spontan dalam arti ibadah. Ya seperti makna akhlak itu kan begitu ya. Akhlak itu kan adalah perbuatan yang dilakukan secara spontanitas tapi baik gitu ya. Ya, karena sudah dilakukan setiap hari, setiap waktu sehingga spontanitas gitu. Dia tidak ingat itu dalam posisi harus suci. Kalau katanya disyaratkan dengan bersuci, maka itu sudah dihalangi. Katanya begitu. Sudah dihalangi oleh mulai dari buang air kecil, mulai dari berwudu, mulai dari itu. Kalau gitu betul Pak, ada juga yang mengatakan begitu bahwa ya itu harus menghadap kiblat sujudnya itu. Ya kalau melihat yang sesuai dengan ulama mazhab Syafi'iyah. Nah kalau yang tidak disyaratkan untuk bersuci juga ada di kalangan ulama Malikiyah yang berpendapat seperti itu, ulama Malik. Nanti ada kita jumpai di sini ada. Jadi begitu Pak. Tapi itu yang yang lebih utama katanya. Itu jumhur ulama sepakat sebaiknya sujud syukur itu disunahkan untuk ada syaratnya, ada syarat-syarat tertentu seperti syarat dalam menegakkan sholat begitu. Tapi ada satu yang berpendapat ulama yang begitu, jadi artinya ya kalau dikatakan mana yang lebih utama kita kembalikan saja kepada pendapat masing-masing gitu. Kalau saya berpendapat yang lebih utama dalam keadaan suci. Tapi dalam posisi tertentu misalnya sebagai reaksi selebrasi misalnya ya spontan untuk pengabdian, itu pun ada yang membolehkan dalam posisi tidak harus bersuci gitu Pak. Begitu Pak. Saya kalau dibilang mana yang utama susah juga. Yang lebih utama ya utamanya itu kan gitu. Tapi ini sebagai reaksi spontan juga. Ya. Artinya begini, kalau ada pendapat yang tadi tidak harus bersuci dan ada pendapat juga yang dalam keadaan harus bersuci, maka semuanya bisa kita ambil dalam keadaan tertentu, kondisi tertentu. Boleh jadi kita misalnya karena orang-orang tertentu yang tidak sempat sampai bersuci itu ya sebagai reaksi spontannya, maka itu yang lebih utama menurutnya. Misalnya dia dalam posisi, misalnya dia di penjara, dia tidak tahu kiblat dan sebagainya kan, ya itu juga misalnya dia nggak disiksa lagi atau gimana, bisa aja itu kan. Ada kalanya kan dalam posisi tertentu, misalnya jauh dari air. Nah di sini disebutkannya sih tidak perlu kalau seandainya sujud itu, seandainya itu nggak ada air ya. Tidak perlu tayamum katanya, tapi tetap saja ada juga yang mengatakan harus diganti dengan tayamum juga. Gitu. Bagi yang disyaratkan tidak harus bersuci, gitu. Atau depan. Untuk sementara begitu saya belum dapat. Barangkali Pak Haji mungkin. Ya, sujud syukur kita kan menggalakkan
berekspresi mendapatkan sesuatu yang belum pernah didapatkan. Misalnya kalau selebrasi bola itu apakah maaf nih lebay gitu. Kalau gol lagi kita selebrasi sujud, gol lagi selebrasi lagi. Apakah itu nggak ini terlalu lebay? Oh gitu ya. Tergantung bagaimana cara memandangnya ya Pak ya. Kalau kita memandangnya lebih boleh juga, tapi kalau saya melihatnya kita mengambil positifnya, sisi positifnya. Coba orang Nasrani di luar itu, dia luar biasa sampai, wah begitu ya. Jadi gini, itu memberikan dakwah bilhal ya kepada orang di luar agama Islam. Sungguh luar biasanya itu, sampai kaget. Ada beberapa saya pernah lihat tuh pemain-pemain bola yang lain yang tidak beragama Muslim tuh kaget, langsung sujud apa gitu, apa ini gitu ya, luar biasa gitu. Nah di situ menurut saya ya memang berdakwah perlu lebih ya. Kayaknya kalau dakwah itu kan namanya syiar, memang harus lebih gitu ya kalau syiar ya. Menurut saya ya, karena itu termasuk juga min sya'airillah. Di antaranya walaupun seperti kayak kurban itu kan, ya harus ditampakkan, namanya kurban menyembelih harus ditampakkan syiar gitu. Masa nyembelih di tempat pemotongan nggak ditutup nggak ada tiba-tiba dibagi, nggak begitu juga. Justru ya disunahkan untuk kurban itu disembelih ya di tempatnya di masjid, maksudnya di halaman masjid di mana ada syiar terbuka, tempat yang ruangan terbuka. Di Liverpool itu kan ada pemain Mesir namanya Muhammad Salah. Dia ada beberapa kali membawa Liverpool juara Liga Inggris dan juga Liga Champions. Itu sudah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, begitu Salah ini mencetak gol, dia kan langsung sujud. Nah, supporter Liverpool yang itu mayoritas Kristen ya. Ayo cetak gol lagi Salah, saya akan masuk Islam. Salah dulu, saya akan masuk Islam. Benar tuh Pak. Nanti sebagai bukti ini menguatkan ini Muhammad Salah ya, iya benar. Yang rambutnya keriting-keriting gitu, waduh luar biasa emang. Jadi memang betul Pak. Jadi dakwah bilhal, ya kan. Jadi banyak sekarang Pak. Ya ini yang ditakutkan oleh orang Yahudi, yang ditakutkan, sangat ditakutkan. Apalagi Palestina ini ditakutkan. Kalau Palestina itu maju, itu akan kemudian memberikan kekuatan, nanti akan muncul kekhalifahan kayak model zaman khalifah ya zaman dulu ya. Karena Yahudi itu dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki, misalnya, itu dia berperang untuk jangan sampai orang Islam itu bersatu. Khawatir ya, kalau orang Islam itu bersatu tuh, waduh, khawatir banget gitu. Makanya sekarang ini apa ya? Kalau menurut saya ya ukhuwah Islamiyah kita ini, saya kemarin khutbah ya membuat judul merajut ukhuwah Islamiyah yang sudah mulai retak, saya bilang gitu. Jadi saya sampaikan juga terkait masalah yang ada di Palestina, saya sampaikan juga. Ini bagaimana nih persaudaraan macam apa? Karena coba aja begitu Israel diserang, hancur itu ya, dibantu oleh Jordania, terutama bukan rakyat Jordania ya, pemerintahan Jordania, pemerintahan Mesir, yang mayoritas mereka kan menjadi bercokol sebagai di politik itu kan, menang gitu mungkin kan karena bantuan dari luar. Jangan-jangan juga kita ini, bukan jangan-jangan, kita juga sama, ada pengaruh dari luar supaya bisa menang dan sebagainya. Mesir juga kan Ikhwanul Muslimin tak tersingkirkan kan, nah itu juga sama. Nah itu juga, dan sekarang rakyat atau umat Islam di Irak, di Libya itu kecewa ya,
kalau begitu memang benar apa yang dilakukan oleh Saddam Hussein, apa yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi. Dia kecewa sekarang mereka. Jadi memang mereka ini, maaf ya, orang Yahudi itu memang merusak ya dari segi apapun, termasuk tatanan politik. Dapat dibikin rakyatnya benci sama pimpinannya gitu, kepemimpinan terus gitu. Ya itu supaya kita jangan menyatu lah. Jadi ini diantaranya juga termasuk ya perbedaan paham, waduh, yang dibesarkan terus menerus gitu. Ya itu yang kemudian membuat ya kita ribut masalah itu aja, tapi tidak melihat. Sementara ya kita lihat aja sekarang ini lah ya, negara Iran ya kan secara notabene kan dia Muslim. Sampai ada yang mengatakan tidak Muslim, itu bagaimana itu? Padahal haji tiap tahun dia dapat haji, kuota haji sampai 89.000. Nah kalau bukan Muslim masa boleh haji ke sana? Dengan kota suci kan nggak boleh orang kafir masuk. Maksud saya gitu. Jadi ya sekarang ini ya agak kuat ya dengan imamahnya itu, walaupun ternyata perbedaan pendapat dalam pemahaman teologi ya itu kan luar biasa, pengen dirusak lagi, pengen dimasukin lagi tuh keturunannya Reza Pahlavi ya, supaya hancur lagi. Tapi kuat itu, luar biasa. Coba bayangkan dari tahun 1979 ya kan, kalau nggak salah itu berubah menjadi republik yang tadinya ya kan Republik Islam, tapi tiba-tiba kok punya, waduh, kita nggak punya apa-apa. Padahal nanti kalau perang dunia ketiga nih, kita nggak punya apa-apa, perang pakai apa? Peluru kita nyampe paling 2 kilo 3 kilo, mohon maaf. Jangan-jangan cuma 23 kilo doang, 30 kilo doang, cing, yang situ doang. Lah peluru mereka bisa sampai 2000 kilo lebih. Bagaimana itu? Pulau Jawa itu ngelewatin negara banyak gitu ya, Jordania, terus kemudian wah luar biasa. Kaget itu Israel, kaget, getar juga kan, sampai ada yang tolong gitu, sampai begitu. Ya. Sekarang baru terasa, ya kalau memang ya maaf ya Nasrani bantuin mereka. Gereja tua dihancur juga itu, dihancurkan juga di Gaza itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa orang Yahudi akan menghancurkan tidak hanya orang Islam, yang tadinya berteman pun akan dihajar juga, dihabisin juga gitu. Nah, ini luar biasa emang itu. Apalagi didukung oleh Amerika yang Donald Trump yang memimpinnya kayak ya dia kan orang koboi, berarti bukan koboi ya. Ya orang yang kalau koboi mah Ronald Reagan ya. Tapi dia mah bukan koboi, dia mah apa ya, bad boy. Kalau saya nyebutnya sih dia bad boy. Nah berangkat dari judi, berangkat dari ya itu ya kan, ya judi di Las Vegas tuh. Aduh. Nah makanya kemudian apa Prabowo dengan bisa itu jangan bangga. Dapat 19% ya, apa itu pajak apa ya, tarif ya, maaf, tarif impor ya, 19%. Jangan bangga, orang disuruh beli pesawat berapa tuh, 50 ya. Coba bargaining kita itu, coba dia takut loh dengan ada, saya dengar itu ada jadi kiris itu ternyata buatan orang Indonesia dan dipakai masif di mana-mana, termasuk saya pakai. Saya makan di warteg, nggak ada duit receh, waduh nggak ada punya duit, stiker, langsung masuk, enak banget. Waduh, pantesan Donald Trump marah-marah, apa Mastercard-nya nggak kepake kan? Ini sebenarnya kayak dolar, dinar, itu sebenarnya dari situ kan. Kenapa dolar itu ngikutin dinar? Ini kan Irak itu kan pakai dinar, Libya juga dinar ya kalau nggak salah. Pokoknya itu pakai dinar, waktu itu kan nggak mau pakai dolar kan. Ya, ini muncul duluan mana? Dolar apa dinar? Dinar.
Dan mereka ngikutin pasti apa? Dolar. Sehingga ditekan habis-habis negara-negara Islam di dunia ini sehingga dolar naik kan. Dan kita kalah mulu di orang Indonesia. Sekarang udah turun naik 16.000, naik lagi turun naik. Tapi nggak punya kekuatan apa-apa. Coba kalau kita sepakat dinar, mantap itu ya Pak. Padahal dinar itu dari emas loh Pak ya. Nabi itu dari dulu tuh sudah luar biasa menggunakan uang dirham ya, itu kan logam emas ya, kalau nggak salah. Logam emas bukan uang sembarang. Kalau uang kertas digunting kagak laku, tapi kalau uang dirham dinar, misalnya kalau dipotong dijual laku kan, misalnya gitu kan, emas naik terus. Nah sebenarnya harus kita kuasai, tapi mereka tahu itu apa yang dikatakan oleh Nabi. Buktinya apa? Mereka ngumpulin emas kan dari Freeport. Tidak hanya emas aja, ada uranium juga ada. Terutama emas itu, berapa emas ditumpuk-tumpuk di sana. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau saya bicara yang lainnya. Tapi ini belum saya bicarain tentang ini. Ada satu hadis Nabi ya tentang sujud syukur. Ini luar biasa. Nabi sujud syukur ketika mendapatkan kabar gembira bahwa siapa yang bersolawat kepadamu, hai Nabi, maka Allah akan memberi bersolawat kepadanya 10 kali lipat, 10 kali. Nah itu dia bersyukur, sujud. Ini Nabi juga pernah minta kepada Allah. Ini sampai 3 kali dalam hadis ini. Minta supaya dia diberikan izin syafaat, memberi syafaat kepada umatnya, sepertiga daripada umatnya. Minta, dikasih oleh Allah, sujud syukur lagi. Terus dia berdiri lagi, minta lagi untuk bisa memberi syafaat kepada umatnya. Dikasih lagi oleh Allah sampai 3 kali Pak disebutkan. Sampai akhirnya di sini disebutkan semuanya masuk surga. Itu karena di sini disebutkan ini kalau nggak salah. Dia lupa nih saya lihat. Pokoknya di situ di hadisnya itu sampai dijelaskan di sini ya, Rasulullah itu senang gitu sampai disujud kalau disebut sampai semuanya dari itu masuk surga. Yang ada di neraka itu diangkat oleh Allah karena syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Nabi melakukan sujud syukur sampai 3 kali di sini. Sujud lagi, minta lagi, berdiri, minta, sujud lagi. Pada saat itu diberikan izin oleh Allah. Nah, makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 255 ya, ayat kursi. Nah, itu kan man dzalladzi yashfa'u bi'idnihi illa bi'idnihi, ya kan ya. Siapa yang memberikan, yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Jadi Nabi sudah diberikan izin oleh Allah ketika dia minta kepada Allah. Ada ayatnya, ada hadisnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.